JPU Ahmad Kobarubun menuntut terdakwa Victor Frederick Yemo bersalah melakukan tindak pidana makar dengan tuntutan pidana 3 tahun di Pengadilan Negeri Jayapura pada Kamis 27 April. Dalam sidang yang berlangsung dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Matius bersama hakim anggota Andi Asmur dan Lin Carroll, JPU Ahmad Kobarubun membacakan tuntutannya terdakwa Victor Yemo melanggar pertama pasal 106 KUHP Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. Terdakwa akan menjalani masa hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Putri Nurjanah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putri. Baik rekan Firda, sidang pembacaan tuntutan tindak pidana diduga tindak pidana makar yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu terdakwa Victor Frederick Yemo dituntut jaksa penuntut umum Ahmad Kobarubun akan dipenjara selama 3 tahun. Kasus dugaan makar yang didakwakan kepada Victor terkait dengan demonstrasi anti rasisme Papua yang memprotes ujaran rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan 3 Surabaya pada 16 Agustus 2019 silam. Yemo didakwa makar karena dianggap memotori demonstrasi yang terjadi di Kota Jayapura pada 19 dan 29 Agustus 2019. Dalam sidang yang berlangsung dipimpin majelis hakim yang diketuai Matius SHMM bersama hakim anggota Andi Asmuruf dan Lin Karol Hamadi, JPU membacakan tuntutan terdakwa melanggar pertama pasal 106 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. Terdakwa akan menjalani masa hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun yang akan dikurangi dengan masa tahanan sementara. Sebelumnya, rekan Firda dan juga Tribuners, jaksa penuntut umum mengenakan 4 pasal berbeda, yaitu pasal 106 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 110 ayat 1 KUHP, pasal 110 ayat 2 KUHP, pasal 160 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, dalam hal ini kuasa hukum Emmanuel Gobay, mengatakan bahwa jaksa mendakwa dengan 4 dugaan tersebut namun hanya menggunakan 1 dakwaan, yaitu yang pertama pasal 106 KUHP Junto 55 ayat 1 KUHP. Emmanuel menjelaskan dari uraian fakta yang menjadi dasar JPU, pihaknya mengamati adanya keanehan bahwa jaksa tidak menggunakan fakta sidang yang terungkap pada pembuktian. Menurutnya dari unsur-unsur pasal yang tersebut, mayoritas diambil dari berkas perkara sebelumnya, sementara fakta sidang tidak diuraikan secara banyak. Kemudian dalam saksi juga tidak melihat untuk pernyataan di dalam video, namun fakta sidang tidak satupun ada video yang diputar dan ditujukan dalam persidangan yang dijadikan alat bukti. Dikatakan berkaitan dengan video pernyataan, semestinya JPU juga tidak menggunakan pasal 106 KUHP, tetapi menggunakan Undang-Undang ITE. Emmanuel juga menyebutkan fakta miris lainnya karena hanya untuk tuntutan tersebut sidang ditunda hingga 2 kali. Semestinya waktu yang sangat banyak dapat dimanfaatkan oleh jaksa untuk menguraikan fakta sidang secara maksimal. Menurut Emmanuel juga jaksa tidak memasukkan keterangan saksi ahli yang sudah dihadirkan oleh koalisi di persidangan. Hasil pembacaan tuntutan tersebut, pihaknya bersama kliennya Victor Yemo akan menjawab secara tertulis dalam pledoi dan akan dibacakan pada sidang pledoi yang direncanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 nanti. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Putri dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Akan kami tampilkan Tribuners berikut wawancara dari kuasa hukum Emmanuel Gobay. Berikut liputan untuk Anda. Demo dengan agenda tuntutan tadi dari apa yang dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya. Sebelumnya memang Saudara Jaksa menuntut atau mendakwa klien kami dengan 4 dakwaan. Dari 4 dakwaan tersebut, pertama itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.